Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Antropologi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Niken Roza Alivia dengan NIM 2020A1H059 sebagai moderator dan pemateri kedua, dan anggota kelompok saya yang pertama Mas Kendi Tenri Maharani, yang kedua Sopian. Saya Mas Kendi Tenri Maharani dengan NIM 2020A1H056 sebagai pemateri pertama. Pengertian antropologi menurut Meinan dan Ahmad, kata antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos dan logos yang berarti manusia dan ilmu. Antropologi berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi mempelajari manusia dari segi keragaman fisik dan keragaman budaya, cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai yang dihasilkan manusia, sehingga antara yang dihasil oleh manusia yang satu dengan manusia lainnya akan berbeda. Pengertian antropologi menurut istilah dikemukakan beberapa pendapat ahli. Yang pertama, William A. Haviland menyatakan bahwa antropologi ialah studi tentang kebudayaan berusaha menyusun pendeskripsian yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh keanekaragaman yang lengkap tentang manusia. Yang kedua, David Hunter mengemukakan bahwa antropologi ialah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang manusia. Yang ketiga, E. A. Hubel yang menyatakan bahwa antropologi ialah studi tentang manusia dan kerjanya. Yang keempat, menurut Aryono Suyono bahwa antropologi ialah suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk, fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaan. Cabang-cabang antropologi. Wiranata mengemukakan bahwa antropologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, antropologi fisik, yaitu menyelidiki manusia sebagai makhluk biologis, mempelajari manusia dari sudut jasmaninya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hal ini, yang diselidiki ialah asal-usul manusia, perkembangan evaluasi organik, struktur tubuh, dan kelompok-kelompok manusia yang disebut ras. Adapun cabang-cabang antropologi fisik adalah paleontologi primat, yang B. evolusi manusia, C. antropometri, D. sumatologi, E. antropologi rasial. Yang kedua, antropologi budaya, yaitu menyelidiki manusia pada umumnya dan kebudayaan-kebudayaan dari segi bangsa di dunia, menyelidiki seluruh cara hidup manusia. Adapun cabang-cabang antropologi budaya yaitu perihistory, yang B. etnolinguistik, C. etnologi secara keseluruhan, yang termasuk bidang-bidang khusus secara sistematis dalam antropologi lainnya. Selain antropologi fisik dan kebudayaan adalah yang pertama antropologi ekonomi, yang kedua antropologi medis, yang ketiga antropologi psikologi, yang keempat antropologi sosial, dan yang kelima yaitu antropologi hukum. Sekian, terima kasih. Tujuan dan kegunaan antropologi. Antropologi berusaha untuk menyusun sejumlah generalisasi yang bermakna tentang manusia dan perilakunya. Selain itu, untuk mendapatkan pengertian yang tidak a priori serta prejudis tentang keanekaragaman manusia. Menurut Suparti, antropologi memiliki tujuan dan manfaat yang unik karena bertujuan dan bermanfaat dalam merumuskan penjelasan-penjelasan tentang perilaku manusia yang didasarkan pada studi atas semua aspek biologis manusia dan perilakunya di masyarakat. Antropologi bermaksud mempelajari umat manusia secara objektif, paling tidak mendekati objektif dan sistematis. Studi antropologi sangat bermanfaat karena dapat menjelaskan pola perilaku dan sikap suatu masyarakat tertentu, menjelaskan berbagai perbedaan budaya terkait dengan wujud, isi, dan aspek budaya suatu masyarakat. Menurut L. Bills, Hoyger, dan Bills dalam Astawa, sebagai ilmu yang membahas tentang manusia, antropologi pada hakikatnya mempunyai tiga tujuan utama, yaitu mendeskripsikan selengkap
Mungkin tata cara kehidupan kelompok manusia dari berbagai sudut belahan bumi pada setiap periode dan karakter fisik manusia yang hidup pada kelompok itu. 2. Memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan. 3. Menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana hidup itu terbentuk. D. Sejarah perkembangan antropologi. Disiplin ilmu antropologi merupakan produk peradaban barat yang relatif baru. Dalam sejarah lahirnya antropologi, perkembangan ilmu tersebut melalui suatu tahapan yang panjang. Konjaningrat membagi perkembangan antropologi menjadi 4 fase. Berikut penjelasan keempat fase tersebut. 1. Fase pertama, sebelum tahun 1800-an, sekitar abad ke-15-16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia, mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga Australia. Yang kedua, fase kedua, tahun 1800-an. Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. 3. Fase ketiga, awal abad ke-20. Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia, dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi Eropa, serta hambatan-hambatan lain. Fase keempat setelah tahun 1930-an. Pada fase ini, antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang dijajah bangsa Eropa mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, Perang Dunia II. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan dengan NIM 2020 A1H070. Di sini saya akan membacakan materi yang ketiga. Antropologi Indonesia menurut Marjali. Perkembangan antropologi di Indonesia terdiri dari 1. Antropologi Indonesia zaman kolonial Belanda. Di Indonesia, antropologi sudah dipelajari dan dikembangkan sejak awal kemunculannya oleh salah satu bangsa Eropa, yaitu Belanda. Sejak semula, tujuan dari studi antropologi selalu bersifat ganda, yaitu bersifat saintifik atau keilmuan dan yang bersifat kegunaan praktis. Sementara itu, dari sudut kegunaan praktis, antropologi sejak semula telah digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan administrasi penjajahan dan oleh misi dan jending untuk penyebaran agama Nasrani. 2. Antropologi Indonesia setelah merdeka. Setelah selesai perang kemerdekaan Indonesia pada awal 1950, Indonesia memasuki zaman baru sebagai sebuah bangsa yang merdeka, lepas dari kolonial, mempunyai pemerintahan sendiri yang dijalankan oleh bangsa Indonesia sendiri. Tetapi apakah dengan demikian orang Indonesia atau tepatnya suku-suku bangsa di Indonesia tidak lagi menjadi bangsa primitif yang pantas menjadi objek kajian ahli antropologi dari barat sana? Setelah banyak bangsa-bangsa primitif termasuk Indonesia yang diperoleh kemerdekaan, ilmu antropologi pun mulai pula memasuki masa krisis. Selain itu, bangsa-bangsa primitif itu sudah bergerak meninggalkan dunia tribal yang primitif, berubah menjadi masyarakat Peisa yang terbelakang. Konsep-konsep antropologi. Berikut disertakan beberapa konsep dalam antropologi menurut Keon Jaraningrat dalam Astawa sebagai berikut. 1. Kebudayaan. 2. Tradisi. 3. Difusi. 4.
akulturasi. 5. Etnosentrisme. 6. Evolusi. 7. Kultural area. 8. Enkulturasi. 9. Ras dan etnik. 10. Stereotip. 11. Kekerabatan. 12. Mikir. 13. Tabu. 14. Perkawinan. Oke, hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu sosial lain. Menurut Keonjaraningrat dalam Suparda menjelaskan hubungan antara antropologi dengan ilmu-ilmu lain sebagai berikut. 1. Hubungan antropologi dengan sosial. 2. Hubungan antropologi dengan psikologi. 3. Hubungan antropologi dengan ilmu sejarah. 4. Hubungan antropologi dengan geografis. 5. Hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi. 6. Hubungan antropologi dengan ilmu politik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.